Bertawakal kepada Allah. QS. Al-Baqarah ayat ke-128. Rabbana wajalna'a muslimaini laka wa min zuriyatina umatam muslimatal laka wa arina'a manaasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami, juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ibrahim dan Ismail melanjutkan doanya, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepadamu, dan jadikanlah juga anak cucu kami menjadi umat yang berserah diri dengan penuh keimanan kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara, yakni manasik dan tempat-tempat melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat yang begitu banyak, Maha Penyayang dengan kasih sayang yang amat luas. Orang-orang Arab diingatkan bahwa yang membangun Baitullah itu adalah nenek moyang mereka yang bernama Ibrahim dan putranya Ismail. Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Arab melalui putranya Ismail. Sedangkan orang Israel melalui putranya Ishak. Seluruh orang Arab mengikuti agama Ibrahim. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang membangun Baitullah ialah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah bukan untuk yang lain, sebagai peringatan bagi dirinya, yang akan diingat-ingat oleh anak cucunya di kemudian hari. Bahan-bahan untuk membangun Ka'bah itu adalah benda-benda biasa sama dengan benda-benda yang lain, dan bukan benda yang sengaja diturunkan Allah dari langit. Semua riwayat yang menerangkan Ka'bah secara berlebih-lebihan, adalah riwayat yang tidak benar, diduga berasal dari Isra'i 1 Iyad. Mengenai Al-Hajar Al-Aswad Umar bin Al-Khattab R.A. berkata pada waktu ia telah menciumnya. Dari Umar semoga Allah meridainya, bahwa dia telah mencium Hajarul Aswad dan berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau batu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, tentu aku tidak akan mencium engkau. Muttafaq alaih. Menurut riwayat Ad-Daraqutni, Rasulullah SAW pernah menyatakan sebelum mencium Hajar Aswad bahwa itu adalah batu biasa. Demikian pula halnya Abu Bakar R.A. dan sahabat-sahabat yang lain. Dari riwayat-riwayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hajar Aswad adalah batu biasa saja. Perintah menciumnya berhubungan dengan ibadah, seperti perintah salat menghadap ke Ka'bah, perintah melempar jamrah di waktu melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Semuanya dilaksanakan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Setelah Ibrahim dan Ismail selesai meletakkan fondasi Ka'bah, mereka berdua berdoa, terimalah dari kami, maksudnya ialah terimalah amal kami sebagai amal yang saleh, ridailah dan berilah pahala. Allah Maha Mendengar, maksudnya, Allah Maha mendengar doa kami, dan Allah Maha Mengetahui, maksudnya, Allah Maha mengetahui niat-niat dan maksud kami membangun dan mendirikan Ka'bah ini. Dari ayat di atas dapat diambil hukum bahwa sunnah hukumnya berdoa dan menyerahkan semua amal kita kepada Allah apabila telah selesai mengerjakannya. Dengan penyerahan itu berarti tugas seorang hamba ialah mengerjakan amal-amal yang saleh karena Allah, dan Allah lah yang berhak menilai amal itu dan memberinya pahala sesuai dengan penilaiannya. Dari ayat di atas juga dapat dimengerti bahwa Ibrahim AS, dan putranya, Ismail AS, berdoa kepada Allah setelah selesai mengerjakan amal yang saleh dengan niat dan maksud perbuatan itu semata-mata dilakukan dan dikerjakan karena Allah. Karena sifat dan bentuk perbuatan yang dikerjakannya itu diyakini sesuai dengan perintah Allah, maka ayah dan anak itu yakin pula bahwa amalnya itu pasti diterima Allah. Hal ini berarti bahwa segala macam doa yang dipanjatkan kepada Allah yang sifat, bentuk dan tujuannya sama dengan yang dilakukan oleh Ibrahim AS, dengan putranya, pasti diterima Allah pula dan pasti diberi pahala yang baik dari sisinya. Pada ayat berikutnya 128 Ibrahim AS, melanjutkan doanya, agar keturunannya menjadi umat yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam perkataan, Muslim tunduk patuh terkandung pengertian bahwa umat yang dimaksud Ibrahim AS, itu mempunyai sifat-sifat. 1. Memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah. Hati seorang Muslim hanya mempercayai bahwa yang berhak disembah dan dimohonkan pertolongan hanya Allah yang Maha Esa. Kepercayaan ini bertolak dari kesadaran Muslim bahwa dirinya berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Allah. Allah saja yang dapat memberi keputusan atas dirinya.
2. Semua perbuatan, kepatuhan dan ketundukan, dilakukan hanya karena dan kepada Allah saja, bukan karena menurut hawa nafsu, bukan karena ingin dipuji dan dipandang baik oleh orang, bukan karena pangkat dan jabatan, dan bukan pula karena keuntungan duniawi. Bila kepercayaan dan ketundukan itu tidak murni kepada Allah, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagi mereka. Allah berfirman, "Sudahkah engkau, Muhammad, melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?" Al-Furqan, ayat 43. Allah membiarkan sesat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan mengunci mati hatinya, karena Allah mengetahui bahwa mereka tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Allah berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya." Al-Jasiyah ayat 23. Pada ayat 124 yang lalu, Ibrahim AS berdoa agar keturunannya dijadikan imam. Allah menjawab, keturunan Ibrahim yang zalim tidak termasuk di dalam doa itu. Karena itu pada ayat 128 ini Ibrahim AS mendoakan agar sebagian keluarganya dijadikan orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dalam hubungan ayat di atas terdapat petunjuk bahwa yang dimaksud dengan keturunannya itu ialah Ismail AS, dan keturunannya yang akan ditinggalkan di Mekah, sedang ia sendiri kembali ke Syam. Keturunan Ismail AS, inilah yang menghuni Mekah dan sekitarnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini Al-Hajj, ayat 78. Ibrahim dan Ismail memohon kepada Allah agar ditunjukkan cara-cara mengerjakan segala macam ibadah dalam rangka menunaikan ibadah, tempat wukuf, tawaf, sa'i, dan sebagainya, sehingga dia dan anak cucunya dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Di dalam ayat ini, Ibrahim AS memohon kepada Allah agar diterima tobatnya, padahal Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, demikian pula putranya. Semua nabi dan rasul dipelihara Allah dari segala macam dosa, masum. Karena itu maksud dari doa Ibrahim dan putranya ialah 1. Ibrahim AS dan putranya Ismail AS memohon kepada Allah agar diampuni segala kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak diketahui dan yang dilakukannya tanpa kehendaknya sendiri. 2. Sebagai petunjuk bagi keturunan dan pengikutnya di kemudian hari, agar selalu menyucikan diri dari segala macam dosa dengan bertobat kepada Allah, dan menjaga kesucian tempat mengerjakan ibadah haji. Allah Maha Penerima Tobat, ialah Allah sendirilah yang menerima tobat hamba-hambanya, tidak ada yang lain. Dia selalu menerima tobat hamba-hambanya yang benar-benar bertobat serta memberi taufik agar selalu mengerjakan amal-amal yang saleh. Allah Maha Penyayang, ialah Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertobat dengan menghapus dosa dan azab dari mereka. Selanjutnya Ibrahim AS berdoa agar Allah mengangkat seorang rasul dari keturunannya yang memurnikan ketaatan kepadanya, untuk memberi berita gembira, memberi petunjuk dan memberi peringatan. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengangkat dari keturunannya nabi-nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa Ibrahim dan yang diberitakan sebagai berita gembira oleh Isa." Riwayat Ahmad. Sifat dari rasul-rasul yang didoakan Ibrahim AS, ialah 1. Membacakan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada mereka, agar ayat-ayat itu menjadi pelajaran dan petunjuk bagi umat mereka. Ayat-ayat itu mengandung ajaran tentang keesaan Allah, adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, adanya pahala bagi orang yang beramal saleh dan siksaan bagi orang yang ingkar, petunjuk ke jalan yang baik, dan sebagainya. 2. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab ialah Al-Quran. Al-Hikmah ialah mengetahui rahasia-rahasia, faedah-faedah, hukum-hukum syariat, serta maksud dan tujuan diutusnya para rasul, yaitu agar menjadi contoh yang baik bagi mereka sehingga mereka dapat menempuh jalan yang lurus. 3. Menyucikan mereka, ialah menyucikan diri dan jiwa mereka dari segala macam kesyirikan, kekufuran, kejahatan, budi pekerti yang tidak baik, sifat suka merusak masyarakat dan sebagainya. Ibrahim AS menutup doanya dengan memuji Tuhannya, yaitu dengan menyebut sifat-sifatnya, yang maha perkasa, dan yang maha bijaksana.
Maha perkasa, ialah yang tidak seorang pun dapat membantah perkataannya, dan tidak seorang pun dapat mencegah perbuatannya. Maha bijaksana, ialah yang maha menciptakan segala sesuatu dan penggunaannya sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. Dari doa Nabi Ibrahim ini dapat dipahami bahwa ia memohonkan agar keturunannya diberi taufik dan hidayah, sehingga dapat melaksanakan dan mengembangkan agama Allah, membina peradaban umat manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan menurut yang diridai Allah. Sumber,